Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Imamatul Umma, NIM 4130022038. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih penilaian autentik itu serta jenis-jenisnya beserta contohnya. Di sini siapa yang tahu apa itu penilaian autentik? Penilaian autentik adalah penilaian yang terintegrasi dengan pembelajaran dan merupakan evaluasi dari hasil kegiatan belajar siswa pada disiplin ilmu pengetahuan atau kognitif, sikap atau efektif, dan keterampilan atau psikomotor dengan menggunakan berbagai teknik yang tepat agar bisa membuktikan bahwa siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Inilah mengapa penilaian autentik cenderung tidak hanya mengukur apa yang diketahui siswa, namun lebih menekankan pada apa yang bisa dilakukan siswa dalam kehidupan nyata. Contohnya adalah ketika siswa mengetahui teori cara bermain sepak bola. Berikutnya siswa harus bisa melakukan bermain sepak bola secara langsung di lapangan. Maka dari itu, standar penilaian menekankan pada prinsip-prinsip kejujuran yang mengedepankan aspek-aspek berupa knowledge, skill, dan attitude. Penilaian autentik disebut juga model penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung berdasarkan 3 komponen tersebut. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis penilaian autentik beserta contohnya. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran, kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda dari penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga teknik penilaian yang digunakan juga berbeda. Maka dari itu, penilaian sikap lebih ditujukan untuk membina perilaku sesuai budi pekerti dalam rangka pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan proses pembelajaran. Penilaian sikap spiritual meliputi yang pertama, ketaatan beribadah, yang kedua, berperilaku syukur, yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, yang keempat, toleransi dalam beribadah. Sedangkan penilaian sikap sosial meliputi yang pertama, jujur, yang kedua, disiplin, yang ketiga, tanggung jawab, yang keempat, santun, bahasa yang baik, yang kelima, peduli. Teknik penilaian autentik dalam kompetensi sikap sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Yang kedua, penilaian diri. Yang ketiga, penilaian antar peserta didik. Yang keempat, jurnal. Dari keempat ini, saya akan mengambil satu contoh, yaitu observasi. Observasi merupakan jenis penilaian sikap yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang harus diamati, dilakukan secara langsung oleh guru. Guru dapat mengamati interaksi siswa selama diskusi kelompok untuk menilai kemampuan siswa dalam berkomunikasi, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Observasi dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi atau tanpa pedoman, dan data yang terkumpul dapat diubah menjadi statistik. Keuntungan dari penggunaan observasi dalam pengumpulan data adalah mudah dilaksanakan dan mampu menjawab rasa ingin tahu seseorang sehingga memberikan makna atau nilai tersendiri. Namun, observasi juga memiliki kelemahan seperti kurang objektif dan rentan terhadap bias peneliti. Oleh karena itu, observasi harus dilakukan dengan ketekunan pengamatan dan memperhatikan keabsahan data.
Di sini saya memiliki contoh pedoman observasi sikap percaya diri. Petunjuknya, lembaran ini diisi oleh guru atau teman untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam percaya diri. Berilah tanda checklist pada kolom skor setiap sikap percaya diri yang ditampilkan oleh peserta. 4. Selalu. 3. Sering. 2. Kadang-kadang. 1. Tidak. Seperti contoh yang pertama, aspek pengamatannya adalah berani presentasi di depan kelas. Skornya, jika 4, maka selalu, jika 3, maka sering, jika 2, maka kadang-kadang, jika 1, maka tidak pernah. Selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam berbagai tingkat proses berpikir. Penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai 1. Alat untuk mendeteksi kesulitan belajar atau assessment as learning. Yang kedua, penilaian sebagai proses pembelajaran atau assessment for learning. Dan yang terakhir adalah penilaian sebagai alat untuk mengukur pencapaian dalam proses pembelajaran atau assessment of learning. Melalui penilaian tersebut diharapkan peserta didik dapat menguasai kompetensi yang diharapkan. Untuk itu digunakan teknik penilaian yang bervariasi sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai, yaitu tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Prosedur penilaian pengetahuan dimulai dari penyusunan perencanaan, pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengelolaan, dan pelaporan, serta memanfaatkan hasil penilaian. Untuk mengetahui ketuntasan belajar atau mastery learning, penilaian ditunjukkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan atau diagnostik. Proses pembelajaran, hasil tes diagnostik ditindaklanjuti dengan pemberian umpan balik atau feedback kepada peserta didik, sehingga hasil penilaian dapat segera digunakan untuk perbaikan mutu pembelajaran. Penilaian pengetahuan menggunakan angka dengan rentang capaian atau nilai 0 sampai dengan 100 dan deskripsi. Deskripsi dibuat dengan menggunakan kalimat yang bersifat memotivasi dengan pilihan kata atau frasa yang bernada positif. Deskripsi berisi beberapa pengetahuan yang sangat baik dan atau baik dikuasai oleh peserta didik dan penguasaannya belum optimal. Teknik penilaian autentik dalam kompetensi pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, tes tulis. Yang kedua, tes lisan. Yang ketiga, penugasan. Dari tiga ini saya akan mengambil contoh satu, yaitu tes lisan. Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, kuis yang diberikan pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Jawaban tes lisan dapat berupa kata, frasa, kalimat, maupun paragraf. Tes lisan bertujuan menumbuhkan sikap berani berpendapat, mengecek penguasaan pengetahuan untuk perbaikan pembelajaran, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Dengan demikian, tes lisan digunakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Tes lisan juga dapat digunakan untuk melihat ketertarikan siswa terhadap materi yang diajarkan dan motivasi siswa dalam belajar. Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaan tes lisan. Yang pertama, melakukan analis KD sesuai dengan muatan pembelajaran. Analis KD atau kompetensi dasar dilakukan pada tema, subtema, dan pembelajaran. Yang kedua, menyusun kisi-kisi yang akan menjadi pedoman dalam pembuatan pertanyaan, perintah yang harus dijawab siswa secara lisan. Yang ketiga, menyiapkan pertanyaan, perintah yang akan disampaikan secara lisan. Yang keempat, melakukan tes dan analisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik. Dan yang terakhir, dari jenis-jenis penilaian yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik, kompetensi dasar, aspek keterampilan untuk menentukan teknik penilaian yang sesuai.
Tidak semua kompetensi dasar dapat diukur dengan penilaian kinerja, penilaian proyek, atau portofolio. Penilaian teknik, penilaian didasarkan pada karakteristik kompetensi keterampilan yang hendak diukur. Penilaian keterampilan dimaksudkan untuk mengetahui penguasaan pengetahuan peserta didik dapat dilakukan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya atau dunia nyata. Penilaian keterampilan menggunakan angka dengan rentang skor 0 sampai dengan 100 dan deskripsi. Untuk teknik penilaian autentik dalam kompetensi keterampilan ada 4. Yang pertama, penilaian kinerja. Yang kedua, penilaian portofolio. Yang ketiga, penilaian proyek. Yang keempat, penilaian produk. Dari keempat contoh ini, saya akan mengambil satu, yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan penilaian yang meminta peserta didik untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya dengan mengaplikasikan atau mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Pada penilaian kinerja, penekanan penilaiannya dapat dilakukan pada proses atau produk. Penilaian kinerja yang menekankan pada produk disebut penilaian produk, sedangkan penilaian kinerja yang menekankan pada proses disebut penilaian praktik. Penilaian praktik seperti memainkan alat musik, menari, menyanyi, bermain peran, dan sebagainya. Sedangkan untuk penilaian produk seperti membuat poster, membuat kerajinan, puisi, dan sebagainya. Langkah penilaian kinerja mencakup 3 tahap. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, pengelolaan. Dalam perencanaan, perlu diperhatikan keterampilan yang akan diukur sesuai dengan kemampuan siswa, kegiatan yang dilakukan, dan dapat dikerjakan peserta didik. Dalam pelaksanaan kinerja, perlu menyiapkan rubrik yang dituangkan dalam format observasi. Dan ini adalah contoh lembar instrumen penilaian kinerja. Untuk petunjuknya, berilah tanda checklist pada kolom 4, 3, 2, atau 1 dengan mengacu pada rubrik penilaian. Untuk rubriknya pada slide berikutnya. Untuk checklist nomor 4 selalu, untuk nomor 3 sering, untuk nomor 2 kadang-kadang, untuk nomor 1 tidak pernah. Ini adalah rubrik penilaian kinerja. A1 adalah merangkai alur percobaan. A2 melakukan pengukuran. A3 merapikan alat percobaan. Dan A4 kerjasama dengan teman kelompok.